Dengan Quran, mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman agama, hikmah, ilmu yang bermanfaat, dibantu kita untuk senantiasa taat sampai hari akhir hayat, hingga kita nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dihubungkan bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Shiratal ladzina Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tasawuf ini sama dengan sebenarnya kita mengkaji ihsan. Dalam agama ini ketika Jibril datang berbentuk seorang pemuda yang sangat gagah, tampan, lalu bertanya ke Nabi SAW, "Mahal Islam?" Apa yang dimaksud dengan Islam? Maka Nabi menjawab, Islam itu ada 5. Asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, ketika rukun Islam yang 5 ini, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ingin kita lakukan dengan baik secara syariat, maka dikajilah dia, diambil tata caranya dari Al-Quran, dari hadis, maka lahirlah namanya ilmu fikih. Jadi awal dari fikih itu adalah ilmu untuk menyempurnakan keislaman kita. Kemudian yang kedua, mahwal iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Maka Rasul menjawab, iman itu ada 6. Tasyhadu an la ilaha illallah, kita bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kita beriman kepada malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, untuk memahami rukun iman ini secara baik dan detail, diambillah Al-Quran dan hadis, dianalisis oleh ulama, ditasrif, diistinbat ilmunya dari Al-Quran hadis, maka muncullah namanya ilmu aqidah. Ya, dalam sejarah ilmu aqidah ini berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, sehingga nanti menjadi ilmu kalam. Ya, ada aliran Khawarij, awalnya aliran politik Syiah Sunni, kemudian menjelma menjadi aliran ilmu kalam, teologi, muncul nanti aliran Murji'ah, kemudian muncul aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, ya, sampai Asy-Syahrastani menulis dalam Al-Milal wan Nihal ada 73 golongan, 72-nya tersesat, sampai kepada aliran musyabbihah, menyamakan manusia dengan Tuhan, ya, termasuk aliran yang menyembah Ali, mengatakan Imam Ali Tuhan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW ditanya oleh Jibril, ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an-ta'budullah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seperti anna, sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi engkau menyembah Allah seperti benar-benar, sungguh-sungguh melihat Allah. Cuma ka'anna ini dalam bahasa Arab sering diterjemahkan seolah-olah, pada arti dasarnya seperti sungguh-sungguh benar-benar lihat Allah. Nah, bagaimana kita beribadah sholat seperti benar-benar melihat Allah? Gimana caranya? Maka
Maka dikajilah dari Al-Quran hadis. Ternyata Nabi Muhammad itu melihat Allah dengan mata hatinya. Maka dabal fu'adu ma ra'a. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat dengan fu'adnya. Fu'ad itu mata hati. Jadi Nabi Muhammad itu melihat Allah waktu Isra Mi'raj, waktu Mi'raj itu dengan fu'adnya, mata hatinya. Dia pandang Allah Ta'ala. Dia lihat Jibril dengan fu'adnya. Jadi melihat alam malakut, malaikat itu dengan mata hati. Ya. Dan mata hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihat. Dia lihat nyata. Ya. Nah, ternyata melihat Allah itu dengan fu'ad, mata hati. Lalu dikajilah bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dengan kuat melihat Allah. Maka muncullah namanya ilmu tasawuf. Muncullah namanya ilmu tasawuf. Kemudian tasawuf ini dia harus punya guru, punya mursyid supaya jangan tersalah. Harus ada pembimbingnya yang sudah berpengalaman. Ya. Maka jadilah dia melembaga. Maka muncullah namanya tarikat. Jadi tarikat ini lembaga tasawuf. Seperti dikatakan Martin van Buren, peneliti dari Orientalis. Ya, tarikat ini lembaga tasawuf. Kalau seorang muslim saya mengatakan tarikat ini adalah sekolahnya orang sufi. Nah, jadi kalau kita mau belajar ilmu tasawuf, itu kurikulumnya ada di ya. Nah, kurikulumnya ada tarikat. Inilah asalnya Pak, ilmu tasawuf ini. Jadi kenapa ilmu tasawuf itu dipelajari oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Karena dia akan menghasilkan ihsan. Ya. Kalau kita nggak belajar tasawuf, nggak belajar tarikat, waduh. Coba cari di kitab fikih, nggak akan ada bagaimana kita sholat memandang Allah. Nggak ada babnya. Fikih itu bab niat, bab wudu, bab sholat, rukun wudu, syarat sah, batal, sihah, fasih. Tapi kalau di dalam ilmu tasawuf, nah bagaimana kita beribadah itu? Karena maka itulah muncul ilmu ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang menyamakan tasawuf ini berasal dari Hindu Buddha. Tidak ngerti ilmunya ilmu tasawuf. Belajar orang itu. Jadi dengar cakap orang aja sebenarnya, tidak mendalami. Tasawuf itu hari ini oleh ilmuwan-ilmuwan, para profesor-profesor mencoba mengklasifikasi namanya, mengelompokkannya. Ketika dikelompokkan, tasawuf ini ada 3 bentuknya. Ya. Yang pertama tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, yang ketiga tasawuf falsafi. Nah, apa yang dimaksud tasawuf akhlaki? Tasawuf akhlaki ini bertasawuf dengan membersihkan, dengan pendekatan akhlak, gitu ya, pendekatan akhlak. Tokoh besar yang cenderung mengajarkan ilmu tasawuf seperti ini adalah salah satunya Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi beliau mengajarkan tasawuf itu lewat tasalli. Apa itu tasalli? Kosong hati kita dari sifat-sifat tercela. Ya. Karena tasawuf ini supaya kita mata hati kita bisa kebuka, mata hati kita hidup bisa kebuka, maka tidak ada cara lain kecuali membersihkan jiwa, membersihkan diri. Maka disebutlah istilahnya dengan tazkiyatun nafs.
Langkah membersihkan jiwa ini Bapak Ibu dimulai dengan apa? Dimulai ya, kebesaran suaranya. Nah, kita lanjutkan. Langkah membersihkan jiwa tazkiyatun nafs ini dimulai dengan takhalli, mengosongkan hati dari sifat tercela, ria, sombong, bersihin dulu, buang semua. Ya, dengki, iri hati, gampang marah, ini dibuang dulu dari hati semua. Nah, kalau dia sudah bersih, baru namanya diisi. Nah, bersih ya, wadah itu. Ibarat air ini, kalau dia kotor, kosongin dulu, cuci bersih, kosongin, buang, baru isi. Apa yang mau kita isi? Isilah dia dengan sifat terpuji, juhud, sabar, tawakal, ikhlas, ya. Senantiasa ingat Allah. Nah, kalau begini ajarannya menurut Bapak ajaran Hindu Buddha itu aneh kan, orang bilang dasar itu dari Hindu Buddha, tidak ngertian ilmu tasawuf kan. Nah, jadi isi dengan sifat-sifat terpuji, akhlak mahmudah namanya. Nah, kalau nanti sudah kosong dari sifat tercela, isinya sifat terpuji, maka muncullah tajalli, baru bersih hati, kebukalah mata hati, ya, terbukalah hijab sehingga kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat ini, pengetahuan yang kita peroleh nanti, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirr Asrarnya, sampai kepada makom mengenal zatnya. Tidak hanya mengenal perbuatan dan sifatnya, tapi mendekati zatnya, mengerti kita zat Allah itu. Zat Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Ya. Tidak ada ilmu yang bisa membahas tentang zatnya atau mendekati zat kecuali ilmu tasawuf. Kalau dalam fikih, dalam akidah tidak sampai. Dalam fikih, dalam ilmu akidah pun tidak sedalam ilmu tasawuf, ya. Inilah yang disebut dengan namanya tasawuf akhlak, lewat akhlak. Maka kitab Ihya Ulumuddin itu kan terbagi 4. Satu, bab yang merusak, nah, itu yang kita kosongkan, takhalli. Satu lagi, akhlak-akhlak terpuji, bab akhlak yang menyelamatkan, ujian. Ya, seperti tadi sabar, syukur, ikhlas, tawadu, ya, rendah hati, juhud dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada namanya tasawuf amali. Tasawuf amali inilah yang membersihkan hati lewat zikrullah. Inilah tarekat-tarekat. Maka orang tarekat itu bersihkan hati lewat zikir. Astagfirullahaladzim. Dan tasawuf amal ini mewajibkan kita bermursyid. Memang sebenarnya Imam Al-Ghazali pun mengatakan wajib punya mursyid, punya pembimbing, supaya jangan tersalah. Dalam ilmu tasawuf ini yang menjelma menjadi tarekat, sekolahnya, ya, sebagian ulama, banyak ulama berpendapat, barang siapa yang tidak bermursyid, tidak punya guru, maka nanti mursyidnya gurunya setan. Kenapa begitu? Karena di dalam ilmu tasawuf ini, ya, kita menelusuri alam-alam, ya, menelusuri alam-alam gaib, alam ketuhanan, alam kita ini alam mulki, alam nyata, nanti masuk ke alam malakut. Di alam malakut itu isinya ruh-ruh,
dan jiwa-jiwa manusia, kemudian masuk alam jabarut, isinya juga di situ ada malaikat, di alam malakut, alam jabarut juga, baru nanti masuk ke wilayah ketuhanan. Itu perjalanan dulu, perjalanan rangka. Nah, alam gaib ini dalam pandangan ulama tasawuf, tarekat, itu seperti kita masuk ke dalam hutan yang gelap tengah malam. Kalau kita nggak tahu jalannya, nggak mahir kan Pak, bisa sesat kan? Bisa ditangkap setan nanti. Maka sebagian mursyid itu mengatakan ada orang yang belajar sendiri, zikir sendiri, gak ada gurunya. Akhirnya ada yang ngaku jadi nabi, dijumpai oleh malaikat Jibril. Contohnya siapa? Lia Edan, ya kan? Oh, dulu sehat orangnya, enggak edan itu Pak. Teman saya salah satu dulu pernah menjadi tangan kanannya Profesor Ahmad Rahman, peneliti dari Litbang. Tapi dilihat sudah menyala. Awalnya rajin tahajud, rajin banget tahajud itu. Ya, karena nggak ada gurunya, pengen terkenal, banyak murid, akhirnya menyimpang. Ngaku jadi nabi. Ada lagi Ahmad Musholih, ya, yang ngaku jadi nabi. Dia katakan dirinya nabi akhir zaman. Min ba'dihi ismuhu Ahmad, ya, akan diutus namanya nanti sesudah kalian namanya Ahmad, maka disebutnya namanya Ahmad. Apa tugas Ahmad? Musaddiqal lima baina yadayhi, maka disebut namanya Ahmad Musholih. Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan Quran, membenarkan Injil, Taurat, dibenarkannya semua, Tripitaka, semua agama dibenarkannya. Jadi jadi nabi dia pakai dalil Quran Pak, tapi tafsirnya yang tafsir jalan lain namanya kan, bukan tafsir jalan lain, tafsir jalan lain, tafsir sesat. Nah, uniknya ketika ditanya, dipertemukan Ahmad Musholih dengan Lia Eden. Nah, kata Lia Eden, dia belajar sama Jibril, ya, Jibril. Kemudian Ahmad Musholih adalah nabi. Ditanya Jibrilnya, Lia Eden, Jibril, kamu pernah nggak ngirim wahyu kepada Ahmad Musholih, nabi akhir zaman ini? Nggak kenal saya katanya. Coba Jibril nggak kenal dengan Nabi Ahmad Musholih. Nah, itulah namanya permainan setan kan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf yang kedua, tasawuf amal ini menggunakan zikir mujarah, zikir riyadhah. Maka nanti ada suruh 40 hari riyadhah, namanya melatih diri. Semua nabi ini rata-rata sebenarnya melakukan suluh. Nabi Musa itu suluhnya 40 hari di Bukit Tursina, baru dia bisa mengenali Allah. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul, dia suluh di mana? Di Gua Hira. 3,5 tahun Pak, 3,5 tahun Nabi suluh di Gua Hira. Bukan sebentar. Ya. Di Gua Hira menyendiri. Ya. Kalau orang Hindu bilang tapa berata, tapi mereka nggak terbimbing, ya kan? Kalau kita menyebutnya suluh. Suluh itu namanya bagian dari riyadhah, melatih. Kenapa harus suluh Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sebab hati kita ini kalau masih bercabang pikiran kita, ingat ini, ingat dunia, ingat ini, nggak bisa fokus ke Allah. Kalau nggak fokus, nggak masih bercabang, Allah nggak mau, dia nggak mau disekutukan gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus ke dia selama 40 hari atau selama 10 hari, baru terasa nikmatnya gitu. Kalau masih mikir-mikir yang lain, enggak nikmat itu ibadahnya. Sama kayak Bapak Ibu kalau sholat, kalau mikir mana, Allahu Akbar, ya, kompor gas tadi udah dimatikan belum ya? Ini kan sholat begini enggak akan nikmat ini, kacau. Ya. Tapi kalau sholat kita Allahu Akbar, hadiahnya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke Allah hati itu nikmat sekali Pak. Ya. Kalau benar-benar dia tertuju ke Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Bahkan
Ya, sebahagian teman saya ada yang mantan narkoba, masuk tarekat. Waktu zikir fly dia. Dia sebut, saya nggak bisa jelasin ini Pak, karena nggak pengalaman kan. Pengalaman. Waktu zikir fly dia Pak. Oh, nikmat kali rasanya, fly. Jadi dia pikir gini, bodoh kali lagu dulu ya. Nyari fly itu beli narkoba mahal-mahal, ngapain? Untuk fly beli mahal-mahal katanya. Mending aku zikir gini kan. Coba. Jadi setelah dia zikir, dia fly nikmat terasa. Dan bedanya kalau fly di narkoba, dia fly-nya kayak orang gila, nggak ada tempat bergantung, dengar musik, gitu kan, joget gitu kan. Tapi kalau fly zikir, kita fly-nya katanya, kita seperti di elus-elus Allah. Kan ada bahasa Nabi, Allah SWT memegang dadaku, seolah-olah ya, seolah-olah dielus oleh Allah, ada tempat bergantung, ya. Nah itu pula. Dan kalau kita nggak masuk tarekat, nggak dapat pula zikir nikmat seperti itu. Kenapa? Karena nggak dibimbing rohaninya, spiritualnya, gitu loh. Nggak ada yang bimbing. Silakan Bapak coba nanti, nggak akan dapat Pak. Kalau nggak masuk tarekat, kenapa? Karena nggak dibimbing. Karena nggak ada yang bimbing. Karena untuk membimbing jasmani kita itu namanya ilmu syariah fikih, ibadah jasmani. Untuk membimbing rohani kita ke Allah, anta'budullah ka'annaka tarah, itu harus orang ainul basirah. Kata Syekh Abdul Jalani, ya, yang bisa melakukannya hanya ulama-ulama yang ainul basirah, yang mereka itu mata hatinya, puatnya sudah hidup, sudah tembus, sudah kasar, ya, sudah kenal Allah, sudah ma'rifat. Bagaimana kita mau dibimbing orang yang gak kenal dengan Allah menuju Allah katanya? Gak bisa Pak. Dia sendiri aja gak kenal Allah, mau dibimbing kita gak bisa. Maka Syekh Abdul Jalani ketika menafsirkan ayat, apa kata beliau? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku. Katakan Muhammad, ini jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak manusia kembali ke Allah. Maksudnya apa? Dulu kita ini berasal dari alam lahud, ya. Alam lahud, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hei para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami bersaksi Allah, kata roh kita. Ini di alam lahud ini ruh diciptakan. Terjadi dialog di alam lahud, alam ketuhanan. Kemudian setelah ruh diturunkan ke asfala safilin, ke alam rendah, ke alam mulki, ke alam nyata, alam dunia, dia lupa sama Allah. Maka dari itulah ad'u ilallah, Nabi Muhammad itu dihadirkan ke bumi untuk mengajak ruh-ruh ini lagi supaya kembali lagi ke Allah. Supaya jangan lupa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kita berasal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Ya kan? Bapak dulu dari mana Pak? Hah? Dari mana asalnya? Kampung halamannya di mana? Di mana kampung halamannya Pak? Kampung halaman ruh kita di mana Bu? Hah? Gak tahu kampung dari mana. Kalau kampung jasmani kita, kalau saya kampung fikih jasmani saya di Lampung berapa? Karena saya dilahirkan di Lampung berapa? Kampung ruh kita dari mana? Kampung ruh kita alam lahud. Ya. Kita berasal dari alam lahud, kampung ruh kita Pak dari alam lahud. Maka Nabi Muhammad diutus itu ad'u ilallah, mengajak kita kembali lagi ke alam lahud, ke Allah. Nah, bagaimana cara kita mengajak kembali ke alam lahud? Bagaimana caranya? Kata Syekh Abdul Jalani, berdasarkan ayat ini, ala basiratin, dengan cara basirah. Apa itu basirah? Basirah itu ainul ruh, terbukanya mata hati, mata ruh itu. Nah,
Dan terbukanya mata hati Ciru ini nggak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu laduni, ilmu tasawuf tarekat. Nah itu Pak. Beliau mengatakan begitu. Dan beliau sudah mengalami itu. Maka digelarlah beliau dengan wali kutub ya kan, raja para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka orang yang lebih cenderung kepada tasawuf amali ini, tokoh besarnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau akhlaki tadi Imam Ghazali. Kalau di Indonesia Buya Hamka lah, ada tasawuf modernnya, dekati lah itu ya. Tasawuf modern itu sebenarnya kembali kepada tasawuf akhlaki, pendekatannya akhlak. Kalau tasawuf amali, tarekat ini lebih difokuskan di cenderungannya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka di kitab beliau Surah Asra itu kita diajarkan cara zikir, bagaimana zikir. Surah Asra itu jalan rahasia para wali, para kekasih Allah. Diajarkan cara berzikir. Pertama zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, nikmatnya Pak nyebut Allah itu kan luar biasa kan, merinding dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, kalau hidup Pak merinding di dalam ini, semua rasanya merinding. Nikmat sekali menyebut nama Allah. Dan itu tak bisa kita peroleh kecuali setelah hidup di dalam itu Pak. Kata sebagian ulama, diri kita ini terdiri dari jasmani, kemudian ada namanya jiwa, ada namanya roh. Ini ringkas. Kalau Syekh Abdul ini nanti menjelaskannya detail. Sebagian menyebut meringkaskan begini: diri, jasmani. Yang menyambungkan jasmani kita dengan ruh apa? Namanya jiwa, nafs dalam Al-Quran. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, nafs manusia akan mati. Apa yang dimaksud nafs itu mati? Apabila nafs kita, ya, nafs dalam konteks jahilnya itu adalah seperti bernapas. Apabila kita masih bernapas, itu nafs kita masih nyambung ke jasmani, nyambung ke ruh. Nah, ketika napas kita putus, jiwa kita mati, napas kita putus, maka ruh kita tidak tersambung lagi ke jasmani. Gak tersambung lagi ke jasmani, maka matilah kita. Itu disebut mati, pindah alam lah ruhnya. Nah, bukan pindah alam, terlepas hubungan jasmani dengan rohani. Kenapa? Nafs itu mati, nafs itu itulah yang disebut dengan nafs yang mati. Kalau ruh itu tidak mati Pak, itu termasuk makhluk yang dikekalkan Allah. Tapi kalau nafs jiwa itu mati. Dan nafs inilah yang harus ditazkiyah, dibersihkan. Kenapa? Karena di dalam nafs kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha, jiwa dan penyempurnaannya kami ilhamkan, kami letakkan di dalam jiwamu. Fujur, jalan buat jahat. Apa jalan buat jahat? Buat durhaka. Dilengketkanlah nafs, di dalam nafs jiwa kita itu hawa nafsu, hawa, keinginan-keinginan. Dilengketkanlah akal sehingga kita berhayal mengingat sesuatu. Fujuraha wa taqwaha, dan jalan takwa dilengketkan juga kepada nafs itu ruh, sehingga dia ditarik untuk kembali ke Allah, gitu loh, dibersihkan. Maka itu tarik menarik itu Pak, ya, antara hawa nafsu dengan ruh. Maka jiwa kita ini qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkannya, mensucikannya. Dari apa? Dari tarikan kekuatan hawa nafsu. Ya. Maka dalam tasawuf
zikir tasawuf amali ini nanti ada zikir lisan, ada zikir ingat, ada zikir nafs. Astagfirullahaladzim, zikir nafs. Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khufyah. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah, berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsika, di dalam nafsu. Bagaimana? Tadarru'an, dengan rasa rendah diri. Ya Allah, aku gak ada apa-apanya. Ya Allah, aku diciptakan dari sisi saya yang hina. Ya Allah, gak akan mungkin melawanmu. Ya Allah, berhadapan dengan satu virus corona saja manusia di bumi sudah kalang kabut. Bagaimana kalau 10 virus yang itu? Apa enggak hancur Bapak belum? Satu jenis saja udah gawat. Ya kan? Nah, kita ini Pak lemah. Maka disuruh Allah zikir nafs itu tadarru, dengan merendahkan hati, wa khufiyah, rasa takut. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dirasapi, dihayati dalam hati itu. Ini zikir nafs namanya, bersihkan hati. Tadarru wa khufyah, rasa rendah hati kita nggak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini terus dengan zikir tadi. Inilah tasawuf, namanya tasawuf amali. Dituntun nanti kita. Setelah itu baru masuk zikir musyahadah, menyaksikan Allah, zikir dulu. Karena nafsu itu sudah bersih, maka dia lebur ke, dia bisa menyaksikan Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kau melihat wajah Allah. Itu bagaimana? Bisa tak menyaksikan Allah di mana saja kita melihat? Malah kita sering lupa sama Allah kan? Kenapa? Karena jiwanya belum bersih, belum nyatu ke ruhnya yang senantiasa ingat Allah. Padahal kalau sudah bersih, la ayatil li ulil albab. Ulil albab, lub itu inti hati, inti ruh namanya, lubbun. Ada namanya sodrun, dada, di dalamnya ada qalbun, di dalamnya ada hati, qalbun. Di dalamnya ada fuad, mata hati, di dalamnya ada lub, inti hati, inti ruh. Kalau sudah lebur ke sana diri kita itu bersih tadi, maka leburlah nanti jiwa kita ke inti ruh. Apa yang terjadi? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Maka kamu akan mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kamu akan ingat Allah waktu berdiri, waktu berbaring, waktu duduk, waktu berbaring. Ini dari ayat nama Tuhan. Karena ruh kita ini sebenarnya adalah, kalau bahasa saya, ruh kita wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ruh yang langsung Allah tiupkan ke dalam diri kita itu tanpa perantara malaikat. Itu adalah bahagian dari sifat Allah dalam diri kita. Kita ini punya sifat ketuhanan, sifat kebinatangan, sifat malaikat. Punya. Kalau sudah sampai ke ruh, inti ruh itu tadi, kita merasa seperti Tuhan. Itu sifat Tuhan. Makanya ada orang ngaku dirinya Tuhan. Wow. Analhaq. Lupa diri dia Pak. Gak bisa nahan dia. Padahal dia bukan Tuhan. Tapi dia merasa seperti Tuhan. Itu sebenarnya kenapa orang ngaku Tuhan di dalam ilmu tasawuf. Tapi itu nggak banyak. Itu orang yang lebur nggak bisa nahan diri. Tapi kebanyakan yang berhasil. Seperti Syekh Al-Jilani, kebanyakan yang nahan. Ibu bisa nahan. Ibnu Arabi, Yazid Bustami, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari kalangan sahabat. Nah inilah yang dimaksud dengan zikir, tasawuf amali, mujahadah. Kemudian nanti ada
adab kepada guru dan saling supaya kita mendapat keberkahan ilmu dari mursyid. Yang terakhir namanya tasawuf falsafi. Ini dikelompokkan oleh pemikir-pemikir ulama-ulama tasawuf modern ini dalam rangka memudahkan paham. Falsafi disebut mereka karena terlalu tinggi ilmunya, jadi berpikirnya filosofis. Ada teori ittihad, ya, seperti nyatu dengan Tuhan. Ada teori wahdatul wujud, sebut-sebutannya beda-beda, Pak. Ya, ada teori hulul al-halaj, ada teori manunggaling kala Gusti, Syekh Jenar. Ada teori al-isyraq, Imam Suhrawardi. Ya, ini falsafi, ini tinggi. Dan saya tidak akan menjelaskan ini kepada Bapak Ibu karena dia tinggi, dan kalau kita belum belajar tasawuf, sepertinya belum perlu kita mempelajari ini secara mendalam. Ya. Hanya sekedar tahu saja dulu. Ya. Itu bahasa-bahasa kiasan saja sebenarnya. Ya. Tapi sesungguhnya memang diri kita ini adalah kayak ruh kita. Ruh kita itu mendapat kekuatan dari siapa? Langsung dari Allah. Ya. Ruh kita dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Saya kira itu saja pengantar ini tentang pembagian tasawuf. Jadi Bapak Ibu kalau belajar tasawuf silakan saja. Kalau belajarnya yang mau rendah, modelnya ya tasawuf akhlaki, syukur, sabar, ikhlas. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar yang model tasawuf amali, zikir, jadi zikir hati, zikir roh. Sampai nanti kalau mursyidnya udah ma'rifat tuh, nanti kita dibimbing terus menuju Allah, menuju alam-alam, tembus alam malakut, alam jabarut, sampai ke memandang wilayah mendekati jannah. Jadi zikir itu terlalu ibadah luar biasa nikmatnya. Orang narkoba aja bisa buat orang fly, masa kita ingat Allah nggak bisa fly? Lebih nikmat loh ingat Allah daripada narkoba. Narkoba itu kan makhluk, gak mungkin lah bersama makhluk lebih nikmat dengan bersama Allah, ya kan? Masuk logika kan? Lebih nikmat bersama Allah. Maka seluruh ulama sudah sepakat Pak Bu, nah satu nikmat yang paling nikmat di akhirat adalah memandang Allah dengan mata hati. Maka Nabi sering berdoa kan, Allahumma ini as'aluka ila lazzatin nazri wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Wah, lezat Pak, kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Kapan terasa lezat memandang Allah? Kalau kita pandangnya pakai mata hati. Kalau ain dulu kita sudah kebuka, baru nikmatnya luar biasa. Oke, saya kira itu aja karena waktunya sudah ini Pak ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.